Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah dan juga inayah serta kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang pada saat ini kita masih bisa merasakan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat yang berupa iman, nikmat yang berupa Islam, nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini saya akan mengambil judul bagaimana kita mendapatkan hidayah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di berbagai Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan bagaimana rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka-mereka yang dicintai dan mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu misal, di dalam surat Ali Imran itu Allah menyatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah itulah lintalahum, sungguh kamu Muhammad bersikap lemah lembut. Ya, asbabun nuzul ayat ini adalah pada saat perang Uhud, ya, di mana Rasulullah SAW itu sebagai pemenang. Ya, kemudian orang-orang kafir itu melarikan diri karena sudah terkalahkan. Namun kejadian yang luar biasa, ya, pada saat bala tentara Rasulullah SAW yang di atas bukit dan kemudian melihat ada berbagai macam yang namanya harta, ada berbagai macam benda rampasan perang, akhirnya tergoda. Kemudian si para prajurit yang ada di atas bukit itulah turun untuk memperebutkan harta rampasan tersebut. Walhasil, singkat cerita, ternyata itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk memukul mundur orang Islam yang pada saat itu terlena, ya, dengan gemerlapnya harta, dengan harta rampasan yang begitu banyak, sehingga pada saat itulah orang-orang kafir gantian untuk menyerbu dan mengalahkan umat Islam. Nah, pada saat itu sebagai manusia Rasulullah SAW itu marah, ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Rasulullah SAW sendiri seperti kita, umat manusia, yang senantiasa dia juga lapar, yang senantiasa dia haus, yang senantiasa butuh melampiaskan hawa nafsu, sama seperti kita. Tapi yang namanya Rasul itu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena pertolongan rahmat dari Allah itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang cinta kepada mereka walaupun para prajuritnya itu berbuat salah. Inilah hadirin jamaah yang berbahagia, yang perlu untuk kita sadari bahwa pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diturunkan kepada mereka-mereka yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya kita faham bahwa hidup kita tanpa adanya hidayah, tanpa adanya rahmat dari Allah, hidup kita tidak akan mulus. Hidup kita tidak akan penuh kebahagiaan. Hidup kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena apa? Karena tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu yang namanya urgen sekali pertolongan, rahmat, hidayah dari Allah untuk kita. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kalau sudah mendapatkan hidayah, jangan sampai kalau sudah mendapat rahmat, pegang itu erat. Jangan sampai kemudian rahmat hidayah itu akan lepas dari tangan kita. Sehingga apa? Hidup kita akan merasa bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan hidayah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak gampang dan juga tidak yang serta-merta akan didapat, tapi harus melalui perjuangan, harus melalui ketekunan yang tidak bisa didapat dengan mudah. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kemudian menjadi perhatian kita. Pertama, kalau kita kepengen mendapat rahmat hidayah dari Allah, itu yang pertama, Allah ikutkan dalam setiap aktivitas hidup kita. Artinya apa? Artinya kalau Allah sudah diikutkan dalam setiap langkah, dalam setiap rencana, dalam setiap apapun aktivitas yang kita berbuat, tentunya di situ ada memiliki nilai-nilai yang tidak pernah kita dapatkan. Begitu kemudian rencana kita gagal, begitu rencana kita tidak berhasil, maka orang yang yakin kepada Allah tidak akan pernah kemudian mengenal rasa putus asa. Ya, karena apa? Allah diikutkan. Sehingga apa? Sehingga yakin bahwa keberhasilan, kesuksesan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Manusia hanya sekedar bisa merencanakan. Keberhasilan dan kesuksesan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kuasa Allah, bukan manusia. Manusia hanya bisa kemudian merencanakan. Setelah kemudian merencanakan, maka kemudian hal itu akan dipasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Begitu manusia
merencanakan sesuatu, ada semangat atau ghirah, maka yang harus kemudian dilakukan fatawakkal 'alallah, berpasrah diri kepada Allah. Sudah kita pasrahkan kepada Allah, sehingga apa? Allah yang nanti akan menentukan baik buruknya keberhasilan atau tidak, itu Allah yang menentukan. Maka langkah pertama paling tidak, ikutkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak hadirin jamaah yang berbahagia, agar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita harus fokus dalam kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itulah tujuan hidup kita, ya, ibadahku, kemudian sholatku, hidupku, serta matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kecuali. Sehingga apa? Sehingga kalau pada saat kita ibadah melakukan sholat, maka fokus tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita fokus, maka kita akan memastikan diri kita, sholat kita akan khusyuk. Karena apa? Pikiran kehidupan dunia sudah hilang, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kemudian kita lakukan. Tujuan hidup kita adalah hanya untuk Allah, ya, bukan untuk siapa-siapa, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang harus kemudian kita lakukan untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah adalah ridho dengan keputusan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup karena memang sudah takdir, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu terima. Maka kita harus pasrah bahwa itulah takdir hidup kita. Jangan kemudian kita mengubah, dan itu kita nggak akan bisa. Hanya Allah yang kemudian mentakdirkan makhluk yang ada di muka bumi ini, dan itulah takdir hidup kita. Kita jalani, kita ridho. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa tidak nyaman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang harus kita kerjakan, ridho dengan keputusan, ridho dengan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau itu sudah kita yakini, insya Allah pertolongan rahmat dari Allah akan menghampiri kita, dan Allah tidak tidur. Qul, ya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah itu bisa untuk meninggikan, kemudian merendahkan kita, mengangkat, kemudian menjatuhkan. Itulah Allah, dan dialah yang punya kuasa. Kita nggak ada kuasa apapun. Maka kalau memang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhlas, kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang perlu kemudian diperhatikan oleh hadirin jamaah yang berbahagia, sehingga tiga hal itu paling tidak satu, ya, kita harus mengikut sertakan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup kita harus fokus dan mengabdi secara ikhlas kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tiga kunci yang kemudian bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita semua orang-orang yang yakin kepada Allah akan senantiasa terus untuk bisa berikhtiar, dan kita ikhlaskan dengan takdir kita sehingga kita akan mendapatkan hidayah, dan itulah yang akan menjadikan kita selamat fit dunya wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.